bahasa yang kita akan buat itu harus seperti apa. Jadi dalam menulis berita ada namanya bahasa yang harus kita pahami dalam jurnalistik. Jadi dalam bahasa jurnalistik itu ada beberapa. Ya, pertama adalah sederhana. Jadi dalam bahasa jurnalistik itu harus simpel, gitu ya. Kata-katanya itu membuat tidak panjang lebar, intinya sederhana. Yang kedua harus jelas, jangan sampai ambigu, ya, sampai membuat orang bertanya-tanya. Nah, jelas di sini adalah dalam konteks artinya tidak mengambang, gitu, tidak membingungkan, gitu ya. Jadi multitafsir lah. Contohnya tak seberapa, itulah tak banyak, lumayan, gitu ya. Nah, bisa ya atau bisa tidak, atau maybe yes, maybe no. Ini contoh yang bisa menafsirkan bermacam-macam arti, gitu ya. Nah, ini akan menyesatkan halayak membaca. Jadi kita harus jelas, gitu ya. Lalu hemat juga kata-katanya, lalu lincah dan dinamis. Maksudnya kata-katanya itu, judul ataupun kalimatnya itu benar-benar dinamis, ya, mengikuti kebutuhan dari pemirsa, seperti itu. Ya, siapa target pemirsa kita, ya kita harus buat seperti itu. Dan logis, ya, logis itu bisa dipahami secara bahasa, gitu ya, dan tidak membuat kebingungan seperti itu. Lalu bagaimana hukum utamanya ketika menulis berita? Sebenarnya dalam menulis berita itu hukum utamanya apa sih? Nah, jadi di sini ada beberapa hukum utamanya. Jadi sebenarnya hukum utama berita itu, pertama penting, dan yang kedua adalah menarik. Artinya apa? Jadi gini, jadi kita harus menjadikan berita itu yang penting itu menarik, atau kebalikannya, yang menarik menjadi penting. Jadi menjadikan berita yang penting itu dan yang menarik itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana ini bisa menjadikan berita yang penting? Kita harus memanfaatkan. Nah, di sini ada salah satunya, ada sebuah aplikasi yang bisa Anda manfaatkan, yaitu Google Trend. Google Trend ini adalah sebuah website yang bisa mengetahui perilaku pencarian seseorang atau berita-berita yang tren saat ini